dibaca Al-Fatihah kemudian Alif Lam Mim sampai zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun sampai ayat itu. Maknanya kita sudah mulai pembacaan Al-Quran lagi. Jadi tidak ada berhentinya kita baca Al-Quran sampai mati. Dan begitu juga belajar ini. Belajar ilmu agama tidak ada hentinya sampai mati. Sehingga menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Jadi ilmu yang kita pelajari di madrasah, saya teringat dulu waktu belajar di madrasah sanawiyah, tidak ada kita hataman seperti ini. Yang ada aja adalah memang terakhir. Kalau sudah aliyah baru ada, nah, gitu kan? Nah, kalau sudah hataman itu pesan daripada guru kita, yang beritahu, wahai anakku, ini baru pelajaran pertama yang kamu injak dan kamu cicipi. Ilmu Allah begitu luas. Sebagaimana Maulana Ilyas rahmatullah alaih simpulkan, agama yang selama ini dibuat oleh para ulama disusun ilmu fiqih oleh 4 mazhab yang begitu indah, sehingga dengan keberkahan itu sampai sekarang ada 4 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian untuk menjaga akidah Allah beri Imam Asy'ari, Al-Maturidi, Imam Tahawi dan sebagainya. Dan untuk menjaga ilmu tasawuf Allah pelihara, Allah kirim, yaitu Imam Ghazali, dan begitu juga Ibrahim bin Adham dan sebagainya, Abdul Qadir Jailani. Dan untuk menjaga ilmu yang lain, yaitu siasah, dan begitu juga ilmu teknologi, sudah Allah pilih. Sampai di negeri kita Allah pilih Habibie, ya, begitu luar biasa. Sampai dunia mengakui hari ini tidak ada orang yang bisa mengimbangi kekuatan ilmu yang Allah berikan kepada Habibie di bidang teknologi. Orang kafir tidak mampu. Kenapa? Karena keberkahan baca Al-Quran. Ketika kami bertemu dengan Habibie di Jakarta sebelum kami mau berangkat ke Belanda, dia bilang, saya dapat nasihat dari orang Yahudi ketika belajar di Jerman. Dia katakan, orang Yahudi ini 2 orang pintar betul, saya tidak bisa mengalahkan dia. Akhirnya orang ini tanya saya, Bapak sudah berusaha nampaknya untuk mengalahkan kami dalam pelajaran, dalam pertandingan apa ini, tapi tidak bisa mengalahkan. Bapak tahu nggak rahasianya, kata orang Yahudi ini? Tidak tahu, katanya. Kami membaca Al-Quran sebelum subuh. Orang Yahudi membaca Al-Quran sebelum subuh. Dan kami renungkan makna dan arti daripada Al-Quran, dan kami mempelajarinya untuk mendapatkan manfaat dunia daripada Al-Quran. Akhirnya mulai dari situ Habibie mulai membaca Al-Quran dan merenungkan makna kandungannya, baru Allah berikan kepada dia kekuatan hari ini. Sehingga berapa tinggi pesawat terbang dengan adanya alat yang dibuat oleh Habibie sampai sekarang tidak ada getaran dalam pesawat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ilmu yang setelah kita pelajari di sini yang diajarkan oleh asatidzah ustaz-ustaz kita, memang jangan sampai kita robah tauhidnya, mazhabnya, fikihnya, jangan sampai ada dirobah. Banyak sekarang belajar dia di madrasah, setelah itu berangkat ke luar negeri, pulang dari sana membawa akidah yang bertentangan di daerah. Ini yang terjadi. Bukan untuk menyatukan umat, malah membuat perpecahan umat. Yang mana musibah hari ini di dunia melanda umat Islam, sehingga ulama sepakat di dunia tidak ada musibah yang besar hari ini kecuali ada segelintir umat Islam yang didoktrin oleh orang Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan membawa paham yang tidak sama dengan paham umat Islam. Tapi dia membawa lambang Islam, menceritakan tentang Islam. Maka alhamdulillah dengan adanya Tuan Guru kita Syekh Abdul Somad, Allah kirim, dengan itu sekarang sudah diperbaiki. Alhamdulillah kami di Sumatera Barat juga sampai seperti itu. Sangat sulit kita ketika kita pergi ke masjid-masjid, mungkin buya-buya pergi ke sana di kota-kota, memang jauh daripada
paham daripada mazhab Syafi'i, ya kan? Tapi kita berjalan di Jambi, kita sangat rindu, senang kita adanya sholawat, adanya doa bersama selepas sholat, dan begitu juga zikir bersama. Ini Masya Allah satu asas dan fondasi kekuatan umat Islam. Karena kekuatan umat Islam ada dalam 3 hal. Yang pertama, adanya zikir bersama, inilah menyatukan hati. Yang kedua, yaitu adanya dakwah. Kalau dulu di dalam istilah kerajaan namanya adalah jihad. Kita adalah jihad, tapi bukan angkat senjata, tapi kita yaitu melawan nafsu. Dengan kita pergi ke kampung-kampung, desa ke desa, kota ke kota, gunung ke gunung. Ini adalah jihad umat hari ini yang tidak angkat senjata, akan tetapi menyebabkan kembalinya Islam kepada Islam. Jadi dengan adanya pergerakan dakwah yang dibuat oleh, yang dirintis, yang dijadikan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih, maka terbitlah, majulah, sekarang muncul madrasah di mana-mana, alhamdulillah. Ini satu kekuatan yang Allah berikan kepada umat Islam, dan ini awal mula perkembangan Islam. Maka anak-anak kami yang sudah tadi itu diharap, ya, pesan daripada kita, jangan sampai ditukar akidah, jangan sampai ditukar pelajaran yang ada di sini. Umumnya kita alhamdulillah bermadzhab Syafi'i dan akidah Al-Maturidi. Kita adalah apa? Sifat 20, ya. Sifat 20 kita ini kita pegang teguh. Dan kemanapun kita pergi, insya Allah akan selamat, dan pulang kita membantu guru-guru kita yang ada berjuang di negeri kita ini. Karena guru kita ini tidak lama lagi akan meninggal juga, ya kan? Tetapi anak generasi inilah yang akan menyambungnya lagi. Dan bagusnya kita tanya ke guru kita. Wahai Tuan Guru, Ayah atau Buya, saya sekarang kemana saya bagusnya menurut Buya? Insya Allah kalau seperti itu, anak ini akan selamat. Dulu saya setelah tamat di Aliyah, keluar 40 hari. Setelah itu datang kepada guru kita, dia tamat dari Makkah di Ummul Qura. Maka saya tanya, dia ketua MUI di Sidimpuan, ayah saya kemana saya mau dikirim? Jadi ayahnya bilang apa? Anakku, sudah banyak santri yang telah berangkat ke Mesir, tapi tujuan mereka ke Mesir pulang tidak seperti yang kita inginkan, kata dia. Mereka membawa politik, tapi tidak politik seperti yang kita inginkan dalam Islam. Masuk kepada partai politik, akhirnya sholat berjamaah tak bisa, bahkan mereka masuk kepada anggota yang tidak kita inginkan. Istilahnya masuk kepada nama tamat pesantren tapi korupsi. Kan malu kita, katanya. Kemudian kalau berangkat ke Makkah, pulang dari Makkah tadinya niatnya untuk belajar, pulang dari Makkah malah jadi bisnis. Nah, saya tidak menginginkan seperti itu, katanya. Jadi saya terus serahkan, ayah kemana saya? Berangkat kamu ke Pakistan, nah, kata dia. Alhamdulillah berangkat ke Pakistan, dengan kita pulang Allah berikan keberkahan. Nama apa yang dibilang oleh Buya kita tadi, itu kalau kita letakkan diri kita kepada guru kita, karena ulama menyampaikan bahwa murid ini harus menyerahkan dirinya 100% di tangan gurunya, seperti mayat di tangan pencuci mayat. Baru selamat, baru akan berhasil. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia belajar di kota Makkah. Ketika meninggal ayahnya di Palestina, maka dibawa oleh ibunya untuk berangkat ke Makkah kembali. Sampai di Makkah dia belajar di Masjid Haram, beberapa gurunya termasuk Imam Muslim waktu itu. Maka setelah dia menghafal kitab Muwatta dan dia sudah mempelajari usul fikih, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, dan itu juga ilmu lughat semuanya, maka dia tanya, wahai Tuan Guru Syekh, kemana lagi saya mau belajar? Dengan keberkahan ini, karena guru kita lebih berpengalaman dan lebih tahu dan lebih banyak teman-teman dia, relasi dia lebih luas. Akhirnya Imam Muslim rahmatullah alaih menulis surat kepada temannya Imam Malik yang ada di kota Makkah, yaitu Imamul Muhaddits di Madinah. Ketika itu diserahkan itu surat, wahai anakku, kamu berangkat ke Madinah, ini berikan kepada Imam Malik. Namanya teman,
Siapa yang kenal kalau kita sendiri pergi? Tapi kalau guru kita sudah kenal dengan Imam Malik, akhirnya berangkatlah Imam Syafi'i membawa itu surat diserahkan kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik baca, ini murid saya namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dia telah hafal kitab Muwatta, umurnya masih 15 tahun. Ketika dia membaca, hafal kitab Muwatta, dan dia tidak punya kitab. Hafal kitab tapi tidak punya kitab, karena harga kitab mahal. Dia tulis dengan hafalannya saja dihafal. Akhirnya Imam Malik langsung ingin mencoba apakah betul apanya hafalannya. Langsung disuruh, wahai Muhammad Idris, coba berdiri, dengarkan dulu kepada saya kitab yang kamu Muwatta. Langsung didengarkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Katakan, mulai hari ini kamu harus duduk di samping saya. Kalau nanti saya tak hadir, kamu yang akan membacakan kitab ini kepada orang lain. Keberkahan karena dia minta kepada guru. Ini keberkahannya. Kalau kita pergi sendiri, contohnya kalau Imam Syafi'i berangkat ke Madinah, mencari-cari siapa yang kenal sama dia, ya kan? Akhirnya ketika itu Imam Syafi'i Allah berikan kemuliaan. Setelah selesai dia 3 tahun lebih kurang di sana, baru Imam Syafi'i termenung, tahu, gurunya tahu. Guru ini lebih tahu dengan keadaan anaknya daripada anaknya sendiri. Maka anak-anak semua jangan merasa, oh guru kena tahu kami pergi ke sana mungkin main internet, main HP dan sebagainya kan. Guru kita ini diberikan ilham. Nah, diberikan ilham. Cuma tidak dibilang oleh buya kita itu aja kan. Kalau ada yang salah-salah, itu Allah berikan kepada pimpinan pondok itu ilham. Saya sering itu. Kalau anak-anak pergi luar beli gorengan dia di luar, pas kita nyampe di pintu dia pun datang. Mau kemana dia lari, ya kan? Memang Allah buat seperti itu. Makanya Buya, karena saya lihat Buya Zul karena tawaduk saja dia sebenarnya, ya kan? Dia diam-diam, sebenarnya apa yang dibuat oleh anak-anak itu Allah nampakkan itu. Apalagi dipicingkan mata, ya kan? Tambah nampak semua. Begitu. Makanya kita belajar nih, kuncinya memang kita taat saja. Kalau taat kita seperti mayat di tangan oleh tukang cuci mayat, insya Allah akan berhasil. Akhirnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia ditanya oleh Imam Malik, wahai anakku, apa yang kamu pikirkan? Saya mendengar apa kisah daripada Imam Abu Hanifah. Bagaimana kemu'jizah apa dia, ke karomah dia? Kata Imam Syafi'i ke Imam Malik. Maka Imam Malik sendiri begitu kebersihan hati mereka. Biasanya seorang guru kalau diceritakan guru di samping dia memang hatinya kurang enak gitu ya. Tapi guru yang benar-benar bersih memang dia menceritakan langsung. Apa dia katakan? Imam wahai anakku, begitu dibawanya bicara Imam Abu Hanifah, kalau seandainya dia mengatakan tiang ini emas, maka semua orang yang mendengarnya dan percaya akan mengatakan itu emas. Begitu dibawa perkataan daripada Imam Abu Hanifah. Maka dia katakan, anakku, karena kamu ini sudah selesai belajar dengan saya, maka kamu berangkatlah ke Baghdad. Nanti akan ada rombongan haji pulang dari Madinah ke Baghdad, maka kamu berangkatlah. Imam Malik rahmatullah alaih begitu sayangnya kepada murid yang taat tadi, akhirnya dikasih uang belanja, dikasih kendaraan, berangkatlah ke kota Baghdad. Ketemulah muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Muhammad dan Imam Yusuf rahmatullah alaih. Imam Yusuf ketika itu adalah Qadhiul Qudo di kerajaan daripada Harun ar-Rasyid ketika Abbasiyah. Akhirnya maka sampai di sana belajar. Setelah dia belajar 3 tahun dengan Imam Muhammad dan 3 tahun dengan Imam Yusuf. Setelah itu begitu dia tidak mau pulang, Imam Yusuf katakan, wahai anakku, sudah, kalau kamu sudah mau pulang silahkan. Ini contoh murid yang benar-benar, gurunya yang menyuruh pulang. Maka kalau kita bisa seperti itu, kita di sini mengajar, kita di sini tinggal belajar, ya kita belajar. Kalau guru kita sudah suruh kita pergi, baru pergi. Nah itu baru. Insya Allah siap seperti itu. Kalau guru kita suruh pergi, baru kita pergi. Tapi kalau belum diusir, kita jangan dulu, ya kan? Tapi guru kita kalau suruh kita pergi, insya Allah. Bahkan nanti pas kita sudah diletakkan satu pondok di sana, buya kita dapat rezeki, ada yang membangunkan pondok pemanya di Kerinci atau di mana, kita sudah layak belajarnya, sudah selesai, dikasih kita
istri, dikasih kendaraan, dikirim ke sana. Untuk apa tujuannya? Ya untuk mencari ridho Allah saja. Bukanlah kita harus pergi belajar ke Pakistan sana, harus tidak. Kenapa Allah kirim kami, masa kami belajar ke Pakistan, ke Mesir? Maknanya supaya anak-anak Indonesia tidak perlu lagi ke Pakistan. Sebenarnya seperti itu. Itu di Pakistan luar biasa mereka. Tahun 87 mereka mengirim seluruh orang-orang cendekiawan mereka ke luar negeri. Untuk apa? Supaya tidak perlu lagi orang sana pergi ke luar negeri lagi. Kalau kita kan tidak seperti itu. Gurunya tamatan Makkah, maunya dia ke Makkah juga, mau tengok juga gitu kan. Boleh untuk haji silahkan, tapi ilmunya ambil dulu di sini. Kalau belum kita ambil ilmu guru kita di satu tempat, jangan dulu kamu beranjak tempat lain. Itu kaidah undang-undang di dalam orang yang benar-benar belajar. Jadi sini insya Allah tamatan Temboro ada, kalau Buya Zul apalagi ya kan, sudah tambah guru-guru kita yang lain. Kalau untuk mengambil khusus umpamanya di Temboro pun sudah ada, di tempat lain pun sudah ada. Untuk keilmuan Indonesia tidak ada lagi kurangnya. Untuk keilmuan luar biasa. Sehingga orang sekarang berangkat ke Indonesia untuk belajar. Kemarin ada teman saya dari Chechnya, juga dari Bosnia, mereka mau berangkat ke Indonesia untuk belajar, satu keluarga belajar tausus di Indonesia. Dulu orang Indonesia memang pergi ke luar negeri, ya kan, wajar. Tapi kalau untuk sekarang dengan keberkahan dakwah luar biasa, Allah telah berikan kelebihan di negeri kita. Maka anak-anak semua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendek cerita Imam Syafi'i rahmatullah alaih, mau pulang, maka dihadiahkan oleh Imam Yusuf 50 ekor unta untuk membawa kitab Imam Syafi'i. Dan begitu juga Imam Muhammad menghadiahkan lebih kurang 30 ekor unta. Jadi dia berangkat sampai kota Madinah, dan banyak orang menghadiahkan uang sama dia. Banyak orang menghadiahkan ternak, sapi, unta, kambing dan sebagainya. Sehingga sampai di kota Makkah, di Madinah, setelah itu banyak disedekahkannya juga. Setelah sampai di pintu gerbang Makkah, dikirimnyalah ajudannya untuk menjumpai ibunya Imam Syafi'i. Maka apa disampaikan? Ini ajudan hanya memberitahu, Imam Syafi'i sampaikan, beritahu dulu kepada ibu bahwa saya telah datang pulang dari belajar ilmu. Jadi ini ditambahinya. Dia sampai ke sana, dia tanya, saya diutus oleh Muhammad bin Idris untuk jumpa kepada ibu, memberitahu bahwa saya, Imam Syafi'i sudah berada di pintu Makkah sekarang. Dan dia banyak hadiah. Kata dia, dapat hadiah banyak, lembu, emas, kemudian unta dan sebagainya. Ibunya ini orang yang mukhlis, sudah benar-benar menghadiahkan anaknya hanya untuk agama, li'alai kalimatillah, bukan untuk perkara dunia. Jangankan selembar kertas ijazah seperti yang dibuat ustaz saya kan, jangan salah dia, jangan untuk karena ijazah belajar, ya kan? Ini memang formalitas. Karena kalau tidak seperti itu, banyak ahli-ahli dunia mengatakan sekolah apa itu tidak ada ijazahnya, kan gitu. Jadi Imam Syafi'i sudah Allah buat contoh untuk kita. Akhirnya apa kata ibunya? Sampaikan kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Muhammad bin Idris, jangan sampai dia melihat wajah saya. Jangan sampai dia melihat wajah saya, karena saya nyuruh dia bukan untuk mencari harta, tapi mencari ilmu agama. Akhirnya heran ini anak muda utusan Imam Syafi'i. Sampai di sana dia katakan, wahai Tuan, Ibu Syekh mengatakan jangan jumpa dengan dia. Apa yang kamu bilang sama dia tadi? Ya saya sampaikan tadi bahwa Syekh sudah berada di pintu gerbang Makkah dan membawa benda-benda, membawa ternak dan sebagainya. Astagfirullah, tidak ada saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Kamu tambahi katanya. Maka sekarang ini sedekahkan semuanya. Kitab-kitab pun semua sedekahkan. Disedekahkan semuanya. Setelah disedekahkan, baru disuruh lagi untuk pergi, bahwa Imam Syafi'i tidak membawa apa-apa kecuali sehelai kain di badan. Baru ibunya Imam Syafi'i mengatakan, silahkan, boleh dia berjumpa dengan saya. Jadi ini kita harus perbaiki niat kita belajar. Memang tawaran luar biasa. Apalagi kita di Makkah, pergi ke Makkah. Saya tahun 2005 ke Makkah, itu luar biasa tawaran orang sana.
7 orang kenalan sama kita, anaknya mau dikasih lah, inilah itulah ya kan. Tapi memang bila dapat benda dunia ketika kita berada di jalan Allah, memang kurang keberkahannya. Ada teman saya, dia pulang dari Pakistan, belum jumpa ibunya, sampai di Jakarta ditawarkan anak jenderal sama dia. Dia pun langsung terima pulang. Ini anak jenderal gitu kan. Pas 4 bulan cerai. Ada lagi ditawarkan bidan, 2 bulan cerai. Karena memang bukan untuk itu kita belajar. Untuk apa kita belajar? Belajar untuk semata-mata karena Allah. Derajat orang yang menuntut ilmu sudah Allah sediakan di surga. Nabi beritahu levelnya hanya 1 tingkat saja bedanya dengan saya, kata Nabi. Surga sudah luas, sudah Allah sediakan kepada kita. Maka kita lebih enak kalau kita belajar di sana di Pakistan. Ada guru kita namanya Maulana Muhammad Ihsan, luar biasa. Dia punya pabrik kelambu dan punya pabrik persiapan pakaian-pakaian tentara. Itu kita pergi ke rumahnya, makanannya cuma 1 jenis saja tahun ke tahun, kacang dal, luar biasa. Tengok, ada lagi satu Maulana Nazroman punya pabrik tekstil katun, bajunya cuma 1 tahun. Kalau dia nyuci baju, minjam ke khodimnya itu bajunya itu, dipinjam baju pembantunya untuk dia pakai sebelum bajunya kering. Tapi punya pabrik baju, luar biasa. Jadi memang ini di zaman dakwah ini Allah tunjukkan kepada kita. Kalau kita hari ini ya kan, ya untuk Indonesia biasa lah ya kan. Jadi itulah anak-anak semua, saudara-saudara asatidz kita sama-sama belajar memang. Belajar agama ini bukan ada apanya kan, bukan ada batasnya. Dan ini dibuat kelasnya hanya untuk nizam saja, untuk memudahkan mengajarkan kitab saja, ya kan? Untuk mengajarkan kitab supaya lebih mudah dibuatlah kelasnya. Tapi sebenarnya berhentinya belajar tidak ada sampai kita mati. Dan bagaimana Allah supaya ridho kepada kita dan memajukan agama ini hanya dengan 2 saja, yaitu adalah dakwah dan tadris. Dakwah dan tadris. Dakwah dibuat, setelah itu kita belajar. Setelah belajar, dakwahkan. Belajar lagi, setelah kita belajar, sampaikan. Untuk apa bedanya dakwah? Dakwah ini adalah mewujudkan sesuatu yang tidak ada di dalam hati umat Islam supaya ada. Dia tidak ada keinginannya untuk belajar agama, tidak ada keinginannya untuk sekolah, tidak ada keinginannya untuk sholat, tidak ada keinginannya untuk melakukan perintah Allah. Maka orang yang sudah mewarisi ilmu kenabian wajib untuk datang kepada mereka. Maka kita belajar ulama ini, Nabi beritahu al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Jadi orang yang tidak datang mengambil warisnya ketika ayahnya mati, ini warisan tak boleh digunakan dan tak boleh dibiarkan. Harus disampaikan kepada orang yang punya. Seandainya yang punya tadi tidak mau lagi, dia wakafkan, itu tidak ada masalah lagi ya kan. Tapi ini namanya waris, harus kita sampaikan. Begitulah ulama, Allah katakan al-ulama warasatul anbiya. Kita ini adalah pewaris Nabi, maknanya orang yang di sana, di batang hari dalam sana, ada yang tidak tahu dengan rukun Islam, rukun iman. Ada yang tidak tahu dia. Bahkan di daerah Serulangun sana, ada jamaah 2 tahun yang lalu dikirim ke sana, Masya Allah. Masih banyak lagi kubu-kubu ya kan, orang-orang kubu di tempat kita. Ini wajib bagi kita untuk mendatanginya, untuk memberikan motivasi kepada dia, sehingga dia tahu agama itu rupanya penting. Maka ini siapa yang pewarisnya, yaitu adalah orang yang belajar agama. Kita ini, maka ini tidak mungkin guru kita bisa ke sana karena banyak lagi yang dikerjakan, banyak lagi hubungan masyarakat, pemerintahan lagi. Maka inilah pentingnya mengkader anak-anak santri. Maka anak-anak santri harus tahu ini adalah untuk memperpanjang lidah daripada guru kita, mewarisi daripada kenabian Nabi SAW, ilmu Nabi ini yang mau disampaikan kepada yang lain. Maka kalaulah kita pergi daripada setelah 6 tahun kemudian pergi dengan cara kita sendiri, akhirnya nanti susah sendiri, ya kan? Tapi kalau kita berjamaah,
kita sama-sama kita ikuti sesuai yang diarahkan oleh guru kita, insya Allah akhirnya nanti terbentuklah yang tadinya satu madrasah menjadi, kalau tamat ini berapa tadi, 23 orang, akhirnya nanti bisa terbentuk lagi madrasah 23 madrasah. Itu baru satu kali tamat. Kemudian nanti tahun berikutnya akan terbentuk lagi 30 orang, berarti 30 madrasah. Sehingga target kita, ulama sampaikan, masyayikh kita Maulana saat dapat berkatu, dia katakan bagaimana di setiap kampung ada madrasah, bagaimana di setiap masjid imamnya hafal Quran. Kemudian anak-anak kita tidak perlu lagi mereka bingung. Sekarang kan lagi ribut di negeri kita ini tentang masalah pendidikan agama mau dicabut dari sekolah umum kan itu. Saya bilang itu bagus sekali, saya bilang. Akhirnya kemarin Depok bilang kenapa Ustaz bilang bagus, katanya karena selama ini guru-guru agama yang ditempatkan di sana mereka tidak sungguh-sungguh mengajarnya. Jadi sekarang kalau udah umum terus diajarkan di sekolah umum, nanti kita buat sekolah khusus sore untuk menampung anak-anak umum belajar sore kepada kita, ya kan? Kalau udah seperti itu, masya Allah. Sekarang selama ini satu kali dalam satu pekan 1 jam, apalah yang dapat 1 jam belajar agama. Tapi murid-murid ini karena dia udah belajar sama guru sudah merasa cukup 1 jam satu hari, satu pekan. Akhirnya apa? Lebih banyak maksiatnya jadinya. Jadi di Pakistan contoh mereka sekolah umum aja, nggak ada di situ sekolah, nggak ada diajarkan agama. Tapi mereka musyawarah, katanya sekolah umum tidak bisa dipisahkan dari negeri kita. Karena kita sudah dijajah oleh penjajah. Ini adalah warisan dan penjajah, kan begitu Pak? Dulu negara kita semuanya musola, masjid, madrasah, bahkan tulisan kita juga adalah Arab Melayu, ya kan? Tapi setelah datang penjajah dirubahlah semuanya. Struktur pemerintahan kerajaan diganti dengan republik. Ini tidak bisa dipisah ini. Tapi ulama di sana mereka sepakat bagaimana masjid adalah tumpuan utama mendidik umat untuk agama. Akhirnya sekolah pagi masuk ke masjid sore, sekolah sore masuk pagi ke masjid. Kalau seperti itu di negeri kita ini, insya Allah Pak, ya kan? Ya Bu, ya kan? Jadi tidak masalah lagi. Jadi sekarang permasalahannya, kalau sudah dihilangkan sekolah pendidikan agama dari sekolah kita, sekolah umum, siapa yang akan menanganinya untuk mengajarkan agama? Maka setiap masjid harus ada yang duduk ulama di setiap kampung, sehingga anak-anak belajar agama kepada dia. Yang masuk pagi tadi umum tadi, waktu sekolah umum dia pagi, berarti sore kan waktunya banyak, sore dia yang masuk sore, jadi pagi dia belajar. Maknanya guru standby harus ada di masjid. Sekarang seandainya seperti itu, siapa yang duduk di masjid kita sekarang? Maka inilah pentingnya buya-buya mengkader anak-anak kita supaya untuk menangani permasalahan yang akan datang ini. Tapi insya Allah kalau anak-anak semua sedia taat kepada apa yang dikatakan oleh guru kita, nanti setelah tamat dibuat pengabdian, dikirim ke masjid sana, sehingga masyarakat di sana pun belajar agama mereka. Karena tidak ada lagi belajar agama di sekolah, akhirnya mereka lebih banyak lagi belajar agama, sehingga dibawakan akhlak yang benar, diajarkan mereka dengan akhlak, diajarkan mereka dengan akidah, diajarkan dengan Quran yang benar, sehingga nanti luluslah anak-anak kita nanti, dia sekolah SMP, dia sekolah SMA, dia sekolah STM, tapi penghafal Al-Quran semuanya. Itu kalau di Pakistan sekarang ini 70% orang pegawai itu semuanya hafal Quran. Itu dia polisi hafal Quran, tentara hafal Quran, angkatan laut, angkatan udara hafal Quran, seperti itu. Maka untuk itu anak-anak semua, saudara-saudara, kita harus sama-sama niat. Allah telah buat hari ini negara yang mana contoh untuk kita. Kalau di India, subhanallah, kalau di India hari ini kita lihat yang mana dari bisnis orang Islam yang pegang. Apa saja sebenarnya orang Islam yang pegang di sana. Cuma di pemerintahan orang Islam tidak mau di sana karena mereka memang sudah luar biasa. Mereka membuat. Seandainya politik untuk pemilihan umum ini tidak ada, maka sana gubernurnya semua dari Islam. Tapi karena dilihat ini satu provinsi Islam semuanya, dibagi empatnya provinsi itu,
yang satu kota itu akhirnya dimasukkannya ke Hindu, 20% Islam dimasukkan ke sana, 20% ke kota ini, akhirnya pemilihan umum tetap 20% suara kan gitu. Seandainya satu kota itu dibuat satu provinsi, maka gubernurnya sudah Islam di mana-mana di India. Tapi mereka membuat seperti itu kan. Tapi itu tidaklah mempengaruhi keadaan umat Islam di sana. Justru dengan seperti ini, Islam, masya Allah, sangat dimuliakan di sana sebenarnya. Kalau kita lihat berita-berita yang ada ini, cuma segelintirnya sebenarnya. Kalau Kashmir belum lahir, kita udah seperti itu keadaannya ya kan. Jadi untuk itulah saya mohon kepada anak-anak semua dan orang tua ya kan, musyawarah dengan Tuan Guru kita di sini, penanggung jawab pondok. Anak kita mau kemana? Karena apabila kita sudah serahkan anak kita, jangan kita separuh-separuh menyerahkannya, ya kan? Tapi sepenuhnya. Kita ibarat menanam kayu, bukan di pot saja, tapi sudah ditanam langsung itu. Kalau sudah ditanam, insya Allah nanti tumbuh dan akarnya pun akan kuat. Tapi kalau kita tanam, kemudian tuh apalagi cabut lagi, tanam lagi, cabut lagi, itu tidak lama berhenti mati jadi kan. Sehingga itu Kiai almarhum Kiai Huseron datang ke Pakistan tahun 2003, itu dia kumpul kami pelajar, itu nasihat yang telah saya ingat, jangan sampai pindah-pindah wahai anak-anakku kata dia, karena al-intiqal alamatul konyol. Memang itu banyak teman-teman kita seperti itu, karena itu sudah melanggar adab itu Pak, melanggar adab. Kalaulah gurunya sakit hati, anak ini maunya seperti ini, tapi dia langsung pergi tanpa ada musyawarah dengan guru. Kalau sudah guru sakit hati, maka kemanapun dia pergi, tidak ada perbaikannya sampai mati. Tapi kalau satu orang murid, satu orang anak, dia durhaka kepada ibunya, masih bisa ada tempat untuk minta maaf Pak. Tapi kalau guru sakit hati dengan muridnya, murid ini tidak ada, dia minta maaf dan dia tidak ikut tadi sesuai yang dikehendaki oleh gurunya, walaupun didatangkan 1000 wali untuk memperbaiki anak ini, tidak akan bisa lagi. Maka untuk itu anak-anak semua, insya Allah serahkan dengan musyawarah Buya yang di sini, penanggung jawab pondok, apapun asatizah, insya Allah akan diberikan pendapat yang lebih terbaik dan akan bisa manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dan kita belajar ini bukan hanya duduk di satu madrasah ini, majelis ini saja, tapi nanti kita akan duduk seperti ini juga nanti di padang mahsyar, dan guru kita lah yang akan membawa kita di bawah benderanya, kemudian bergabung dengan nanti Nabi dan para sahabat. Maka moga-moga dengan ketaatan kita, syafaat daripada guru kita, syafaat daripada orang-orang yang cinta kepada kita karena agama, maka kita pun bisa jadi masuk surga. Kalau kita lihat Pak, amal kita, pelajaran kita, kalau untuk saat ini ya, tidaklah bisa kita melawan orang-orang terdahulu kan. Tapi dengan adanya ilmu yang bersambung, sanad, silsilah, maka dengan itulah kita nanti akan digabungkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di sini kurang lebihnya saya minta maaf kepada buya-buya dan guru-guru semua. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya dan juga kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.